Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Itu sampai jam 2 pagi tuh. Dikira jelang Ramadan jadi momen tenang, tapi sebaliknya tidak bagi Ayu Ting Ting. Ia justru mengungkapkan rahasia besar soal rumah yang ditinggalinya. Ternyata rumah Ayu horor juga. Ayu mengungkap selama 5 tahun sosok nenek penari muncul kembali di rumahnya. Kisah mistis yang dialami Ayu Ting Ting bisa membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya merinding. Ayu bercerita kepada Wendy tentang sosok yang tak kasat mata sang nenek penari. Lagi dan lagi, tiba-tiba suara siulan masuk yang membuat dirinya terkejut. Apakah ini beneran atau editan semata? Darinya dia nih Bu nih, sampai ngelekuk begini nih, sampai ngelekuk begini. Jarinya terus bibirnya tuh sampai itu sampai jam 2 pagi tuh. Itu sampai jam 2 pagi tuh. Oh! Enggak. Ada suara siul. Suara siul, iya. Iya. Suara siulan misterius ini bukan kali ini saja didengar Ayu. 5 tahun lalu juga ada suara siulan yang masuk ke dalam podcast Ayu dan Wendy ketika membahas sosok nenek penari juga. Kita tuh sampai ngadepinnya tuh sampai capek. Gue sebenarnya awalnya apaan sih itu tadi? Orang siul. Iya. Enggak sih beneran siul. Apaan sih? Ayu udah. Ya, kisah soal hadirnya sosok nenek penari bukan muncul sekali, tapi sudah berulang kali. Dulu bahkan pernah sampai buat geger. Ayu mengenang kisah paling menyeramkan karena teror nenek tua membuat sang adik Siva diduga ketempelan. Memang dibanding dirinya, Siva sensitif dengan hal-hal gaib. Dia bukan nyamperin gue, dia dalam keadaan duduk. Gue tunjuk, keluar lu dari dalam tubuh adik gue. Dia nggak terima, Itu baru pertama kali gue percaya dia benar-benar kemasukan. Berubah suara, itu bukan suara dia sama sekali. Bener suara nenek-nenek yang ngetawain gue cekikikan. Dia sambil bisik gini nih. Selain itu, kisah mistis memang selalu mengikuti perjalanan hidup Ayu Ting Ting. Tak hanya sosok nenek, rupanya ada juga sosok makhluk tak kasat mata lainnya yang bikin Ayu ketakutan dan merinding. Kalau di rumah ada anak kecil juga ada. Hitam, terus sama yang kalau Sipa bilangnya sih hitam, sekelebat gitu. Ada yang gede juga di kamar atas. Tapi selama ini nggak pernah diganggu, orang-orang rumah nggak pernah diganggu. Kalau orang-orang rumah sih iya katanya. Kamunya nggak pernah. Jangan sampai, jangan ya. Bahkan beberapa waktu lalu, Ayu sepertinya langganan bolak-balik dirawat di rumah sakit karena kondisi Ayu bisa dibilang menurun hingga drop. Apa yang menjadi penyebabnya? Benarkah lantaran Ayu pernah ketempelan? Apakah ada kaitannya sakit Ayu dengan teror mistis di rumahnya? Gue berasa kayak pundak gue tuh kayak gak enak. Kita pikir kolesterol kan gitu. Siva itu tapi dibilang bisa ngobatin ini. Iya gimana sih ya gitu. Tapi dia nggak bisa kita minta. Terus dia lagi sholat, tiba dia keluar dari musola, dia bilang, badan lu nggak enak ya teh, berat. Duduk deh madep sana teh. Yang pas terakhir tuh itu dia muntahin ke toilet. Kayak bukan suara dia. Ya, adanya sosok makhluk gaib yang sudah diketahui kedua orang tuanya, yaitu Ayah Rojak dan Umi Kalsum. Umi Kalsumlah yang telaten mengobati Siva. Awalnya Ayah Rojak tak percaya dan menganggap anaknya hanya mengada-ada. Ayah tuh nggak percaya Bun, ngerti nggak? Ayah tuh kamu tuh jangan ngalamin anak mulu. Anak kamu tuh lagi capek kali begini. Cuma kalau ibu kesian ngeliat Siva udah begitu mulu, manggil orang gitu. Akhirnya berantem mereka berdua. Teror mistis yang dialami biduan Depok ini membuat netizen berspekulasi.
Sebagian mengaitkan dengan kehidupan asmara Ayu Ting Ting yang selalu kandas. Ayu disebut-sebut jauh dari jodoh. Ayu ogah percaya dengan anggapan orang. Ayu memang sudah terbiasa mendengar celotehan miring netizen tentangnya. Kita nggak pernah tahu kan, mudah-mudahan walaupun jodohnya kita belum tahu siapa ya, mendingan fokus karir dulu, tahu ntar toto ada aja. Dia juga sekarang udah dewasa, harus yang seperti apa yang dia bakal jadi jodohnya dia. Jadi mendingan disimpan aja dulu. Langsung dicatat, ya Allah ya Rob, Toto besok lusa jodoh Toto datang ke rumahnya.